Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsitasya Nur Rahmi dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh dan perwatakan dalam karya fiksi. Yang akan dipelajari yaitu 1. Penokohan dan perwatakan, 2. Jenis tokoh, 3. Motivasi tokoh, dan 4. Mengkaji tokoh dan perwatakan karya fiksi. Kita perlu memahami apa itu tokoh dan perwatakan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sementara karakter bisa diartikan sebagai watak, karakter, dan sifat. Karakter merupakan sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki oleh tokoh. Penokohan dan perwatakan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan tokoh, sementara perwatakan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan watak dan kepribadian tokoh dalam cerita. Penokohan tidak dapat dilepaskan dari perwatakan karena keduanya saling berhubungan dengan 2. Jenis tokoh. Tokoh dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan penampilan, tokoh dibagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang dikagumi oleh pembaca. Tokoh yang merupakan pencerminan norma dan nilai yang ideal bagi pembaca. Sementara tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki konflik dengan tokoh protagonis, atau kebalikan dari tokoh protagonis. Berdasarkan tingkat kepentingan peran, tokoh dapat dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang berkaitan dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita, sementara tokoh tambahan merupakan tokoh yang kehadirannya menambahi tokoh utama dalam menceritakan peristiwa dalam cerita. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi tokoh sederhana dan tokoh bulat atau kompleks. Tokoh sederhana merupakan tokoh yang sifat dan tingkah lakunya datar, monoton, dan hanya satu watak tertentu yang dicerminkannya. Sedangkan tokoh kompleks merupakan tokoh yang sifat dan tingkah lakunya mengalami perubahan, sehingga memberi efek kejutan pada pembacanya. 3. Motivasi tokoh. Motivasi merupakan alasan tokoh melakukan suatu tindakan tertentu di dalam cerita. Jika ada tokoh yang bertindak tidak didasarkan pada alasan tertentu, maka disebut dengan absurd. Motivasi tokoh dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi spesifik dan motivasi dasar. Motivasi spesifik merupakan alasan atau reaksi spontan yang mungkin tidak disadari dan ditunjukkan oleh adegan atau dialog tertentu. Sementara motivasi dasar merupakan suatu aspek umum dari satu tokoh atau hasrat dan maksud yang memandu sang tokoh dalam melalui keseluruhan cerita. Motivasi ini merupakan arah tempat seluruh motivasi spesifik bermuara. Yang terakhir, merupakan cara mengkaji tokoh dan perwatakan karya fiksi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengkaji tokoh dan perwatakan dalam sebuah teks prosa fiksi. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Membaca seluruh teks secara cermat dan teliti. 2. Mengidentifikasi tokoh beserta perannya. 3. Menentukan hubungan antar tokoh cerita. Dan 4. Interpretasi atau simpulan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.